Kita mau bahas market ya, menjelang akhir bulan Mei, penutupan bulan Mei. Udah sebulan ini kita udah ngalamin bear market ya di kripto, terutama dampak dari Luna ya kemarin, terdampak dari Luna kemarin. Nah kita Luna udah keluarin keputusan mau bikin Terra versi 2-nya ya. Nah sekarang kita mau analisa marketnya di Ethereum dulu. Di Ethereum ini chartnya kalau menurut saya pribadi ini udah di ujung dan di support yang benar-benar yang harusnya bertahan banget sih si Ethereum. Karena kalau kita lihat di daily, kalau kita lihat di daily ya, ini kita lihat ini adalah support yang sudah bertahan sejak tahun kemarin, dari Maret tahun kemarin ya. Ini dimulai di akhir Maret 2021 ketika mulai tren bull run ya, dari 1.700 sampai ke 4.400, dan sempat drop juga, langsung dihajar juga waktu waktu Mei kemarin, tahun kemarin juga Mei juga beli market ya, sama di bulan Mei juga, sama di tahun kemarin tuh market juga jelek gitu. Nah ini juga sampai akhir Mei, dan kemungkinan sejarah juga terulang ya, dan kemungkinan juga di awal Juni ini akan ada kenaikan untuk mengkonfirmasi support yang warna hijau ini atau kotak hijau ini bertahan. Nah kalau kita di breakdown ke sejam, kita lihat di sejamnya. Kalau kita lihat di sejamnya, ini juga udah disupport paling bawah ya. Dan ini sebenarnya jadi opportunity buat kalian kalau misalkan pemain spot atau pemain futures itu boleh open posisi sekarang dengan catatan stop loss di sini. Kita bisa pakai risk and reward di sini ya. Long position misalkan kita entry di sini. Nah, rewardnya itu ada di sini. Nah, misalkan kalian entry sekarang berarti stop lossnya di area sekitar 1650 lah, taruh di 1650, dengan target minimal di 1900 sampai 2000 dolar. Untuk mungkin itu tercapai di minggu pertama di bulan Juni ya. Nah, untuk si Bitcoin sendiri, kalau kita lihat di chart monthly-nya, di chart bulanannya, si Bitcoin ini udah ngebentuk pattern koreksi ABC ya. Koreksi ABC kalau kalau pakai metode apa itu? Metode ini ya. Nah, ini udah dikoreksi ABC secara monthly, dan harapan saya juga ini bertahan ya, karena kalau kalian lihat ini adalah support terakhir Bitcoin ya. Ini juga support terakhir Bitcoin di area ini secara bulanan. Karena kalau misalkan Bitcoin di bawah 26.600 secara bulanan ataupun secara 4 jam, 3 candle close di bawah harga 26.600, itu potensi Bitcoin bisa downtrend lagi lebih dalam, bahkan sampai ke 13.000 atau sampai 14.000. Nah itu sebenarnya nggak boleh terjadi ya, dan ini harus dipertahanin oleh semua trader dan semua pemain-pemain kripto besar lah ya, karena kalau misalkan support ini hilang, ini bisa jadi crypto bear marketnya lebih 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 parah lagi gitu. Tapi saya harap sih ini bertahan untuk sementara waktu. Jadi ini udah koreksinya udah cukup di sini. Kalau plan untuk Bitcoin misalkan di breakdown di 4 jam, dia juga udah selalu melakukan penolakan ya di support ini, walaupun udah beberapa kali ada week di bawah level 28.700. Sepertinya di minggu ini atau di akhir minggu Mei ini kayaknya Bitcoin bakal kesini teman-teman, bakal ngetes ke 30.400, dan saya harap sih si Bitcoin bisa keluar dari tren ini. Nah kalau misalkan dia bisa keluar dari tren ini, Bitcoin bisa lanjut. Nah ini banyak resisten ya, intinya dia harus keluar di 31.000 baru Bitcoin bisa minimal ke 35.000 ya, karena di sini area resisten cukup besar juga, volume terjadi di sini banyak. Target kita ada di sini di 35.000. Nah, target kita ada di 35.000 ya. Nah, di 35.000 itu resisten dan gap Bitcoin. Dan target keduanya ada di 37.000 untuk di bulan Juli nanti. Nah, kalau misalkan kita bahas crypto market cap sekarang, kalau kita lihat di coin market cap ya, kalian bisa lihat di sini. Di bagian market cap ini total market cap crypto itu 1,18 triliun US dollar ya, dengan total 19.626 kripto atau yang terdaftar di coin market cap. Tapi faktanya cuman butuh dari ranking 1 sampai ranking 100 tuh udah menguasai dari 84% market cap ini. Artinya apa? Kenapa kejadian Luna kemarin berpengaruh? Karena si Luna itu masuk di top 10 ya, di top 10. Artinya dia punya pengaruh besar dalam market cap kripto. Jadi ketika dia drop, semuanya juga ngaruh. Tapi sekarang Luna udah mulai agak stabil, dan juga
Untuk info juga, di Binance itu nanti Luna bakal open trade-nya tuh kalau nggak salah di tanggal 30 ya nih. Trading akan dibuka untuk Lunce slash BUSD, pair BUSD itu di tanggal 30 dan di jam 9.30 UTC. Kalau buat deposit dan withdraw udah dibuka juga di hari yang sama tapi di jam yang beda sekitar 15 menit. Nah, buat kalian yang punya Lunce atau Luna sebelumnya di Binance, biarin aja, jangan di-convert ke small asset ya. Biarin aja dulu, nanti bakal dapat otomatis Lunce airdrop-nya tuh di wallet Binance kalian. Nah, kesimpulannya misalkan kalian punya punya aset kripto sekarang, lebih baik juga stok dulu stablecoin karena kita juga nggak tahu market bakal kemana ya. Tapi yang jelas logikanya sekarang udah disupport. Hal kalau misalkan mau beli sesuatu di kripto tuh biasakan beli di support dan jangan beli di resisten ya. Mungkin gitu aja. Semoga ulasan market kali ini bermanfaat. Bye bye.